tapi taubat. Kalau dia hendak, dia balikkan yang harkat dan martabat perempuan ketika sebelum yang menghargai mereka. Maka wahai, karena semua akan bukan di rumah. Kalau kau sayang, sayanglah secukupnya sahaja. Karena boleh jadi hari ini kau sayang, besok berubah menjadi kebencian. Kalau kau benci, bencilah secukupnya sahaja. Boleh jadi esok pagi dia menjadi orang yang tersayang. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak, yang susah dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa di langit, apa di bumi, milik Allah. Balikkan kepada Allah. Kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sekalian. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, wal iyadu billah wa na'udzu billah, jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak terima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi taubat selain itu diterima, dibukakan Allah Ta'ala. Mari perbaiki anak menantu, cucu, kawan, sahabat, andai talat, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu memperbaiki yang masa lalu, kita perbaiki di masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah mengapa dia buat kita masih hidup di akhir tahun ini, liya'lamallahu allazina amanu. Allah menguji siapa yang masih tetap dalam istiqamah iman. Saat yang lain sibuk dengan kegemilapan dunia, teteh cari kenyamanan dalam akhirat. Saya mau berjuangin akhirat, ya Allah, nggak apa-apa. Biarkan tangis saya, tetes air mata saya tertumpah di dunia ini, asal jangan nanti di akhirat nanti tertumpah tangis saya. Ya Allah, nggak apa-apa sekarang saya dicaci, dimaki, dihina, difitnah di dunia ini, ya Allah. Tapi jangan sampai di akhirat nanti saya begitu, ya Allah. Ya Allah, nggak apa-apa. Saya nggak punya apa-apa di dunia selain cinta kepadamu, ya Allah. Asal jangan nanti, ya Allah, di akhirat aku tidak diaku sebagai hamba yang kau cintai, ya Allah. Yang cantik banyak, yang setia belum tentu. Yang cantik dan seksi banyak, yang mau menemani kita dari nol sampai sekarang belum tentu. Wanita yang sekarang menyukai kita di saat kita sukses berbeda kualitasnya dengan wanita yang membersamai kita dari nol sampai dengan sukses. Yang pengen satu sama kita ketika kita sukses doang, terima manisnya doang. Tapi yang membersamai dari nol sampai kemudian, Masya Allah, sampai laki-laki itu sukses, maka wanita itu jangan pernah dilepas. Masih banyak masyarakat Indonesia itu yang berpikir kalau cari pasangan hidup yang pegawai, yang sudah punya gaji tetap. Jangan sama orang yang baru usaha kecil-kecil nanti bangkrut. Kalau pegawai kan ada jaminan nanti. Rizki itu tidak harus dengan bekerja, jamaah. Subhanallah, ada rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang orang nggak akan berpikir, ya Allah kok bisa fulan dapat rizki itu. Itulah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalau mereka orang-orang fakir yang kalian nikahkan, Allah yang akan cukup. masih ada wanita solehah banyak. Apakah di zaman sekarang masih ada wanita penyabar? Banyak. Apakah di zaman sekarang masih ada wanita setia? Banyak. Lalu yang sedikit apa Pak Ustadz? Yang sedikit adalah laki-laki yang menghargai mereka. Maka wahai para pria, hargai wanita kita, jangan sakiti mereka. Sekali kau sakiti mereka, 50.000 malaikat mendoakan buruk untukmu. Mulia kupi
Ada seorang wanita menikah dengan seorang lelaki karena dia sukses. Subhanallah. Ketika suaminya bangkrut, minta cerai. Karena dia berpikir mau hidup senang dengan kekayaan. Wallahi jamaah ketahuilah. Kebahagiaan itu tidak didatangkan dari luar. Kebahagiaan itu tuh bukan di rumah yang mewah. Bukan di mobil yang mahal. La. Kebahagiaan itu sesuatu yang ada dalam jiwa antum. Nerima. Kata Nabi SAW, ridholah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan jadi orang paling kaya. Dengerin laki-laki, wanita itu tidak bisa salah. Wanita itu selalu benar. Ketika kau ribut sama dia, kau minta maaf lebih dulu. Karena dia berkata apa? Enggak, saya nggak salah, saya nggak salah, saya nggak salah, selalu begitu. Tapi ketika kau berkata, saya yang salah, saya minta maaf, dia tuh akan berkata, enggak, saya yang salah. Tapi mesti begitu. Rumusnya itu emang mesti begitu. Mereka tuh egois. Tapi Ustadz, dia itu sukanya keluar rumah. Kau yang salah. Kau tidak bisa memberikan kenyamanan baginya. Ketika dia mengadu, nangis, apa yang kau katakan, nangis tidak bisa menyelesaikan masalah. Kau katakan itu. Padahal tahu nggak? Ketika dia menangis, dia mencari pundak untuk mengeraskan tangisnya. Dan ibu-ibu banyak apa? Ada masalahnya curhatnya di Facebook. Ada masalahnya curhatnya di WhatsApp. Dia berdoa tapi di medsos. Ya Allah lindungi suamiku. Ya Allah bukakan rezekinya suamiku. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Ketika ada masalah kata Allah dalam Al-Quran, ada masalahmu, suamimu nakal, suamimu selingkuh, tidak usah curhat sama orang lain. Ini ibu-ibu gampang betul dia curhat sama tetangganya. Bertengkar sama suami, jangan terlalu cepat cerita sama orang tua. Langsung kau curhat sama orang tuamu, kau telepon menangis-nangis. Besok 2 minggu. Banyak perempuan sekarang mukanya putih, tangannya hitam. Kau cantik bukan karena bedakmu, kau cantik bukan karena sedomu, kau cantik bukan karena bulu mata alismu, tapi kau cantik karena bekas wudhu tahajudmu, kau cantik karena bekas cahaya baca Quranmu. Itulah yang disebut dengan inner beauty, kecantikan dari dalam. Bagaimana menyikapi seorang yang meremehkan? Acuhin aja. Nabi aja diludahin nggak membalas meludahi. Kita tidak akan dihisap dengan omongan siapapun. Yang akan menghisap kita malah kita sendiri. Sing sabar ya. Karena semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, belum waktunya. Karena hijrah itu berat. Lebih berat istiqomah dalam hijrah. Kenapa istiqomah berat? Karena yang ringan adalah istirahat. Semua kita dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tujuannya apa? Supaya bisa saling menyempurnakan. Contohnya, cewek sama cowok. Cewek itu perasaannya 9, logikanya 1. Cowok itu logikanya 9, perasaannya 1. Gak punya perasaan. Makanya cowok itu sering bilang gini, kalau cewek lagi ngambek ya, istrinya lagi ngambek, cowok itu suka bilang gini, salah saya apa? Itu pertanyaan yang gak pakai perasaan. Karena dia hanya berpikir dengan logika, salah saya di mana? Salah saya apa? Perasaan nggak ngomong yang salah, tapi buat cewek itu udah baper banget. Karena perasaan cewek 9, logikanya 1. Logika cowok 9, perasaannya 1. Tetap ada kurang dan lebih. Baru sempurna kalau digabung 10. Jangan pernah bosan untuk memposting konten dakwah dalam Instagram kita, Facebook kita, WhatsApp kita, semua sosial media yang kita miliki. Meskipun tidak ada orang yang merespon, tapi ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Siapa yang bertekad untuk merubah dirinya, tak peduli Anda siapa. Orang mengatakan Anda manusia bertato, orang mengatakan Anda pemabuk, orang mengatakan Anda apapun, demi Allah ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda yang paling baik dibandingkan dengan orang-orang itu. Berubah. Begitu dia bertekad berubah, dia belum sempat orang ini baru keluar, belum sempat datang ke majlisnya. Tsumma yudrikul maut, tiba-tiba maut datang mengambil dia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
laki-laki, untuk menunjukkan kalian perkasa bukan dengan badan yang tegap, untuk menunjukkan kalian perkasa bukan dengan kumis yang melintang, untuk menunjukkan kalian perkasa bukan dengan baju yang mahal. Lalu bagaimana menunjukkan kalian perkasa? Ketika kalian mampu menjaga adik kalian, kakak kalian, anak kalian, istri kalian, wahai laki-laki. La yadkhulul jannah, laki-laki tidak masuk surga. Kenapa dia tidak masuk surga? Kerana dia dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, membiarkan anak perempuannya, membiarkan adik perempuannya, membiarkan jiran tetangga perempuannya membuka aurat. Untuk para cowok, tolong dengerin ini baik-baik ya. Al-mar'ah kal-mir'ah, wanita adalah cermin. Sekali kita lukai, dia tidak akan pernah lupa apa yang pernah kita lakukan kepada dia. Jadi cintailah sebelum pergi, bahagiakanlah sebelum menghilang. Karena wanita itu penuh dengan kesetiaan, hatinya penuh dengan kelemah lembutan. Bukan mereka yang salah, kita yang salah karena mengecewakan mereka. Yang selalu disakitin cewek atau cowok? Yang selalu dikhianati cewek atau cowok? Yang selalu dibohongin cewek atau cowok? Yang selalu ngebohong cewek atau cowok? Yang selalu mengkhianati cewek atau cowok? Yang selalu menyakiti cewek atau cowok? Konsep yang pertama, wanita selalu. Konsep yang kedua, pria itu. Konsep yang ketiga, kalau wanita salah, pria lebih. Maka yang keempat, wanita tidak pernah berada. Kalau istri bermasalah, maka yang salah. Kalau ada yang ngajak pacaran, catat baik-baik, berarti itu laki-laki penipu. Betul? Kenapa saya katakan penipu, saudara? Karena pacaran itu ibarat fata morgana. Kelihatannya dari jauh menjanjikan, kelihatannya dari jauh bisa menghilangkan dahaga, kelihatannya dari jauh manis, kelihatannya dari jauh memikat. Begitu dideketin, saudara, ternyata hampa, palsu, kosong, PHP. Sakitnya di sini, saudara.